Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Oktaviana Triwulandari, nomor induk mahasiswa 201200390, kelas PAIL. Saya di sini akan membahas tema mengenai pendidikan seumur hidup guna memenuhi UAS ilmu pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau yang juga disebut sebagai lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, baik secara formal maupun non-formal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang belajar dalam pendidikan formal saja, tapi dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada istilah terlambat, terlalu tua, terlalu dini untuk belajar. Di mana pendidikan seumur hidup terjadi? Proses pendidikan seumur hidup ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal atau sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan non-formal dan informal yang berlangsung dalam lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan sehari-hari, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam UU nomor 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1, penegasan tentang pendidikan seumur hidup yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Kapan pendidikan seumur hidup mulai diperkenalkan di Indonesia? Pendidikan seumur hidup mulai diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya TAP MPR nomor 4 MPR 1970, JOTAP MPR nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional antara lain: A. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Arah pembangunan jangka pendek. B. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bab 4 GBHN bagian pendidikan. Siapa yang pertama kali mempelopori konsep pendidikan seumur hidup? Jauh sebelum UNESCO menyatakan lifelong education, dalam perspektif Islam sendiri sebenarnya pendidikan seumur hidup ini telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Tulbul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang berarti tuntutlah ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Al-Bar. Teori pendidikan seumur hidup tersebut kemudian menjadi aktual kembali setelah Paul Leckrone mengemukakannya dalam sebuah buku yang berjudul Introduction to Lifelong Education. Dalam bukunya tersebut, Paul mengemukakan bahwa banyaknya tantangan-tantangan dalam bentuk dan variasi yang menyebar baik di negara maju maupun di negara berkembang mengharuskan pendidikan dirumuskan menjadi pendidikan seumur hidup. Tantangan-tantangan yang dimaksud meliputi laju perubahan,
perluasan demografis, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan politik, informasi dan krisis dalam pola kehidupan. Pemikiran yang dikemukakan oleh Paul Lecoran inilah yang kemudian menjadi acuan UNESCO dalam menawarkan konsep pendidikan seumur hidup. Mengapa pendidikan seumur hidup perlu dilakukan? Karena sebenarnya masa dari pendidikan itu sendiri sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu hanya berlangsung di sekolah saja. Namun dalam kenyataannya, pendidikan tersebut berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu sejak kita lahir hingga kita meninggal dunia. Maka jelaslah sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat benar adanya di dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman di mana iptek telah berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Tanpa belajar, manusia akan kesulitan dalam memenuhi tuntunan perkembangan zaman yang terus berubah. Manusia juga harus senantiasa belajar untuk dapat beradaptasi di kehidupan modern seperti sekarang ini. Bagaimana penerapan pendidikan seumur hidup sekarang ini? Konsep pendidikan seumur hidup yang diterapkan oleh masyarakat sekarang ini sudah dapat dikatakan baik. Dewasa ini, masyarakat baik tua maupun muda sudah mulai memahami pentingnya ilmu dan belajar. Mereka mulai mempelajari apa yang sebelumnya tidak mereka pahami atau tidak mereka kuasai dan memperkaya wawasan mereka dengan perantara media sosial. Contohnya saja, saat ini sudah banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperdalam ilmu agama mereka, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun. Selain itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang tua yang mulai mempelajari cara untuk berbisnis online guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak juga harus mulai belajar menyesuaikan diri dengan sistem belajar daring yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.